Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Yang diduga kuat terjadi kesewenang-wenangan terhadap 6 laskar FPI, dan insya Allah saya yakin beliau akan menugaskan aparat terkait untuk melakukan langkah-langkah pengusutan dan tentu saja penindakan tanpa memandang bulu siapapun yang terlibat di dalam. Apalagi Pak Habib Rizik Syihab itu kan pernah menjadi teman dekatnya Pak Prabowo ya, teman sangat dekat ya, malah pada saat sama-sama beliau berjuang untuk menjadi pada saat Pak Prabowo berjuang untuk jadi calon presiden. Jadi Pak Habib Rizik membackup-nya dengan penuh hati, menggerakkan anak buahnya untuk mendukung Pak Prabowo itu, dan saya kira Pak Prabowo tidak akan lupa itu. Ya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Satu tingkat atau 2 tingkat di atas Pak Prabowo. Dan jenderal beneran sebenarnya ya, ada jenderal kehormatan. Ya, kita sambut Jenderal TNI Prawira Fahrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon maaf karena tadi ada diskusi lain. Diskusinya cukup penting juga tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bagus. Diskusi agak panjang karena semua diberikan kesempatan untuk ngomong. Tapi pada dasarnya memang semua sepakat bahwa sedikit atau katakanlah banyak kericuan demokrasi yang terjadi, salah satu faktornya adalah karena undang-undang dasarnya sudah roh maupun jiwanya sudah tidak sama lagi dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya boleh saja lah pasal-pasalnya mungkin ada yang diadakan perubahan, tapi roh dan jiwanya itu tetap roh dan jiwa Pancasila. Kalau yang sekarang kan sudah sangat banyak jauh dari roh Pancasila. Saya senang sekali pada malam ini meskipun terlambat bisa bergabung di tempat ini. Kalau saya lihat judulnya tentang tentu saja tentang 6 laskar Front Pembela Islam. Saya bisa katakan bahwa saya Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Pada saat saya Menteri Agama pun saya belum pernah kumpul-kumpul dengan anak teman-teman FPI, belum pernah mendengar ceramah di tempat mereka, dan belum pernah juga memberikan ceramah di Front Pembela Islam. Tetapi kalau berbicara tentang anak laskar yang diduga kuat dibunuh secara tidak tanpa hak melawan tanpa hak atau dengan melawan hukum, atau dalam bahasa yang umum dengan sewenang-wenang, itu pantas dan harus diusut sampai tuntas, dan pelakunya maupun yang melakukan peserta melakukan pembunuhan maupun yang memerintahkannya harus dihukum dengan seberat-beratnya. Tidak boleh didiamkan. Kita negara hukum. Jadi kalau kita atau saya menuntut supaya mereka dituntut dan dihukum dengan seberat-beratnya, bukan karena anak laskar ini agamanya Islam sama dengan saya, bukan. Seandainya agamanya pun berbeda, kita negara hukum, tidak boleh ada sewenang-wenang melakukan tindak kriminal seperti itu, apalagi namanya membunuh yang diduga dengan sewenang-wenang. Mungkin saja telah diusut-usut ketemu bahwa ada tokoh-tokoh penting di atas yang terlibat dan akan menimbulkan katakanlah kegaduhan. Ingat betul ada gium hukum salah satunya berbunyi bahwa keadilan harus ditegakkan meski langit akan runtuh. Jadi begitu hebatnya itu. Jadi kalau keadilan itu, ya apalagi kalau di mata Tuhan ya, di mata agama apapun pasti menegaskan masalah keadilan. Kita senang bahwa pada saat ini presidennya Pak Prabowo, mohon maaf kalau saya katakan sangat berbeda dengan sebelumnya. Ya.
Ya, beliau ini sangat peduli dengan kepentingan rakyat. Beliau sudah menyatakan berkali-kali beliau ingin rakyat Indonesia semuanya hidup dengan sejahtera. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang mengalami perlakuan sewenang-wenang. Nah, kesempatan ini kita sampaikan ke Bapak Prabowo, Pak, tolong betul-betul diusut secara tuntas, Pak, dan dijatuhkan hukuman dengan seberat-beratnya. Kembali saya garis bawahi, keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menarik ya, karena kita membutuhkan sebuah pendapat yang legitimate ya kan, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, yang kita pahami bahwa Pak Jenderal Fahrul Razi itu seniornya Pak Prabowo Subianto. Pak Jenderal Fahrul Razi ini kelahiran 26 Juli 1947. Betul nggak Pak? Betul. Tepuk tangan dong buat saya. Kenapa saya hafal? Karena saya baru aja lihat Google. Dan Prabowo Subianto kelahiran 17 Oktober 1951. Ya. Nanti standar kalau. Jadi perbedaan usianya kira-kira 4 tahun. Yang lebih senior Pak Sutioso, sekarang 80 tahun dia. Ya. Saya ada janji juga Pak malam ini dengan Pak Sutioso, tapi soal yang lain lagi yang agak private katanya. Nah, ini menarik Pak ya. Orang di awal kegiatan kita mempertanyakan 3 soal besar. 1, adakah harapan pengungkapan KM50 di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini? This is the first question. Yang kedua adalah, adakah pengaruh hubungan antara Prabowo Subianto sebagai presiden dengan Habib Rizik Syihab sebagai pemimpin atau imam besar dari Front Pembela Islam dulunya dan sekarang Front Persaudaraan Islam serta kelompok lainnya, GNPF Ulama, dan ada juga kelompok Persaudaraan Alumni 212. Yang ketiga, Bapak langsung jawab, adakah pengaruhnya hubungan antara Prabowo dengan Mulyono, Jokowi maksudnya. Itu bisa berpengaruh juga terhadap KM50 dengan asumsi bahwa pemerintah yang dulu terlibat baik either crime by commission melakukan or crime by omission, yaitu pembiaran. Kalau TNI kita tahu betul yang namanya crime by commission, crime by omission, karena biasanya kalau kita bicara pelanggaran HAM selalu terkait dengan soal-soal perang dan lain sebagainya. Ya, war crime, kemudian ada crime of aggression, kemudian ada genocide, ada crime against humanity sebagai sebuah kejahatan HAM berat di ICC, International Criminal Court. Kita tahu Netanyahu sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh ICC. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Saya memang master di bidang hukum dan sarjana hukum. Tapi karena saya bukan aktivis hukum, ya kadang-kadang banyak lupa-lupa juga. Tapi saya bisa garis bawahi bahwa pembiaran yang dilakukan oleh seseorang yang mestinya dia mampu mencegah itu sama dengan ikut melakukan perbuatan tersebut. Betul sekali. Jadi kalau itu betul terjadi, ya siapa yang melakukan pembiaran itu, padahal dia mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, maka dia pantas dihukum dengan seberat-beratnya juga. Kemudian apakah bisa kita menaruh harapan kepada Bapak Prabowo untuk membenahi bangsa ini ke depan? Saya bilang sangat bisa. Karena yang lalu pernah saya sampaikan bagaimana kekhasan Pak Prabowo ini. Dia bangga sekali dalam masuk suatu kesatuan, dia membenahi kesatuan itu dengan sebaik-baiknya. Saya contohkan pernah yang lalu saya sampaikan, misalnya pada saat janjian Kopassus, misalnya betul-betul satuan ini dilatih dan dilengkapinya dengan sangat baik. Gitu.
tanpa mengecilkan komandan-komandan sebelumnya. Ya kalau Danjen Kopassus kan pasti orang pilihan ya, tapi jadi tanpa mengecilkan beliau-beliau itu, saya bisa katakan bahwa setiap ulang tahun Kopassus kan selalu disebut setiap ulang tahun kesatuan manapun ya, siapa komandan pertama, komandan kedua, dan sebagainya, tanpa mengecilkan komandan-komandan danjen-danjen yang lain. Pada saat disebut namanya biasa-biasa aja, tapi pada saat disebut danjen kesekian, Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto, wah gegap gempita anggotanya menyambut itu, menunjukkan betul-betul dia meninggalkan kesan-kesan yang baik di kesatuan Jawa. Bukan hanya di Kopassus saja, pada saat dia Komandan Batalion Lintas Udara 328, kebetulan saya atasan langsungnya juga begitu, dia bina dengan bagus, dia bekapi dengan sangat baik. Sampai sekarang pun kalau ulang tahun kesatuan Batalion 328 Lintas Udara Brigade 17 disebut nama dia pun gegap gempita, mereka menepuk tangan untuk itu. Padahal beliau bukan siapa-siapa lagi, dan mohon maaf, pada saat gegap gempita itu beliau malah sudah berada, katakanlah dalam tanda petik ke luar Indonesia gitu ya. Bukan di Indonesia lagi, tapi tetap gegap gempita anak buahnya atau mantan anggotanya menyambut beliau. Nah kemudian pertanyaan lainnya tentang apa yang bisa kita harapkan dari beliau ya, saya kira memang yang harus kita sampaikan ke beliau situasi seperti ini, tentang ada kewenangan terhadap yang diduga kuat terjadi kesewenang-wenangan terhadap 6 laskar FPI, dan saya yakin beliau yang memang bertekad kuat untuk membangun bangsa ini dengan baik, membuat semua rakyat merasa sejahtera dan hidup bahagia di Indonesia, pasti menurut saya 100% beliau akan mengambil langkah-langkah untuk membenahi ini. Kita tinggal menyampaikan aja data-datanya, dan beliau saya kira sudah sangat paham, dan insya Allah saya yakin beliau akan menugaskan aparat terkait untuk melakukan langkah-langkah pengusutan dan tentu saja penindakan tanpa memandang bulu siapapun yang terlibat di dalam. Amin. Saya harus menyampaikan pertanyaan kritis kalau begitu. Apa yang ternyata Pak Jenderal ini satu generasi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Betul. Jadi Pak Luhut itu lahir 28 September 1947, lebih tua Pak Jenderal berapa bulan? Ya, mungkin kemudian sama Pak Wiranto lebih senior lagi. Lebih senior, Pak Wiranto lebih senior. Tapi 47 juga dia, 47 awal ya. Iya, kalau beliau kan masih AN ya. Oke. Main 3 tahun, kami beliau udah 4 tahun. Oke. Jadi pertanyaannya adalah yang disampaikan Pak Jenderal itu harapan atau persoalan statement etis seorang senior, atau memang sebuah keyakinan bahwa Pak Prabowo memang pasti akan melakukan proses pengungkapan kasus ini seadil-adilnya, setransparan mungkin. Karena latar belakangnya sederhana, kasus ini kasus yang sangat janggal. Saya sebagai orang hukum cuma geleng-geleng kepala bagaimana hukum ditelanjangi di depan mata. Ini mohon maaf Pak, seperti kita melihat orang mencuri di depan kita tahu dia mencuri, tapi dia dengan santainya mengatakan tidak mencuri, padahal kita melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, saking transparannya. Tapi tiba-tiba Pak Jenderal mengatakan Pak Prabowo akan mengungkapkan ini. Silakan. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, beliau betul-betul punya tekad untuk menjadi presiden yang sesungguhnya buat bangsa Indonesia ini. Beliau diberikan kepercayaan, ya maaf beliau sudah gagal 3 kali jadi presiden. Saya kira beliau harus menunjukkan dan ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa saya ini Prabowo betul-betul 3 kali ingin jadi ikut kompetisi untuk jadi wakil presiden sebelumnya dan jadi calon presiden, betul-betul untuk membenahi bangsa ini agar menjadi bangsa Indonesia yang baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Kedua, saya memang dalam kapasitas dua-duanya, baik sebagai pernah menjadi atasannya
pernah menjadi temannya yang sama-sama pendidikan sekolah. Saya pernah sampaikan bahwa kami pernah bersama bertiga mengikuti pendidikan jangka pendek intelijen di Hawaii. Saya pimpinannya, beliau salah satu yang sama-sama dengan saya. Kira-kira Bahasa Inggris saya tidak sebaik Prabowo pasti. Beliau sangat membantu saya dalam melakukan kepemimpinan saya pada saat kami mengikuti pendidikan pendidikan pendek intelijen di Hawaii Amerika. Satunya lagi dong, satunya. Ada satu lagi yang dari Kopassus juga tapi udah meninggal, saya tidak ingat namanya. Oke. Meninggal. ini paling baru sih. Jadi betul-betul kami sama-sama, saya paham beliau sebagai atasan dan sebagai yang pernah menjadi atasannya di dalam kepemimpinan. Dan dalam pergaulan pun saya paham sekali tentang Prabowo ini. Ya, tiap orang punya melakukan kesalahan, dan kesalahan itu pun pada saat disampaikan ke kami karena cintanya kepada Indonesia yang dianggap bahwa itu yang dia lakukan betul-betul bisa membuat Indonesia jadi lebih baik meskipun itu salah, dan itu telah dilakukan, diberikan hukuman yang sepantasnya buat dia. Jadi kalau saya yakin sebagai atasan dan sebagai yang pernah menjadi atasannya dalam kepemimpinan di TNI, dia akan melakukan hal yang terbaik untuk membangun bangsa ini ke depan. Terima kasih. Itu pernah nggak daerah satu batalion atau satu institusi? Kalau sama Pak Luhut kan memang dia Kopassus ya, Kopassus, Pak Luhut ketuanya, dia wakilnya dalam divisi apa gitu, Bultor atau apa nggak bisa lupa. Iya. Nah kalau Pak ini, kalau Pak Jenderal, Pada saat beliau Komandan Batalion 38, di atasnya adalah brigade. Batalion ini adalah bawahannya brigade. Saya wakil komandan brigade pada saat itu. Di dalam brigade namanya kepala staf brigade. Bukan komandan brigade, tapi saya kepala staf brigade atau sama dengan wakil komandan brigade. Jadi saya atasan langsung dari Batalion 328, yang komandan batalionnya adalah Pak Prabowo Subianto. waktu itu pangkat Pak Jenderal apa? Waktu itu saya Letnan Kolonel senior dan beliau juga Letnan Kolonel. Oke, beliau juga Letnan Kolonel. Iya. Sorry Pak, Pak Jenderal jadi wakil Panglima TNI itu tahun berapa sebenarnya? Kenapa ya? Atau Jenderal tahun berapa? Biasanya lebih ingat Jenderal ya. Setelah reformasi Pak ya? 99 ya? 99. Jadi setelah reformasi Iya. ada jabatan baru wakil Panglima TNI. Iya. Beliau Nah, sebelumnya udah ada. Udah ada, Panglima ya? TNI Pak Widodo. Oke. Iya. Wakil Panglima TNI Pak Widodo sebelumnya. Pak Widodo. Soalnya di jabatan kadang-kadang kadang enggak. Iya. Ya. Kemudian ya dengan pertimbangan tertentu hilang. Tapi kemudian waktu saya Menteri Agama, Pak Jokowi sempat mengumumkan mengadakan lagi jabatan itu. Saya tahu sekali karena pada saat mengumumkannya itu saya dari situ. Oke. Dan itu buat Pak Andi nggak ada waktu itu. Nggak tahu, tapi kemudian ya mungkin politik berkata lain mungkin ya nggak jadi diisi. Iya, soalnya memang menampung menjadi bintang 4 ini kadang-kadang slotnya kan sedikit. Kalau di Polri sebenarnya cuma satu aja slot bintang 4, tapi tiba-tiba ada kabin bintang 4 ya. Pak Farul Rozi, apapun yang Bapak komentarkan ya, agak berbeda dengan apa yang terjadi atau yang menjadi diskusi kita sepanjang hari. Tidak banyak orang yang merasa optimis terhadap Pak Prabowo mampu atau mau punya political will untuk mengangkat kasus ini kembali. Tetapi nanti kita akan buktikan ya. Yang jelas sampai saat ini memang belum ada statement apapun dari Pak Prabowo, dari Istana, dari Gerindra soal kasus KM50 ini, kecuali statement dari Habib Rizik sendiri yang selalu mengulang-ulang, pokoknya mengejar sampai kapanpun siapapun yang terlibat dalam KM50, baik pelakunya, yang menyuruh lakukan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya senang ya, Pak Farul Rozi, Pak Jenderal punya perspektif yang agak berbeda. Optimis. Apalagi Pak Habib Rizik Sihab itu kan pernah menjadi teman dekatnya Pak Prabowo ya.
teman sangat dekat ya, malah pada saat sama-sama beliau berjuang untuk menjadi pada saat Pak Prabowo berjuang untuk jadi calon presiden. Jadi Pak Habib Rizik membackupnya dengan penuh hati, menggerakkan anak buahnya untuk mendukung Pak Prabowo itu. Ya. Dan saya kira Pak Prabowo tidak akan baik. Ya, jadi saudara sekalian, memang dari Mekah ya, Al-Mukarramah, pada waktu itu memang ada perintah Habib Rizik untuk mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019. Karena itu mati-matian. Dan ini Pak, sebagian besar mereka yang datang di sini adalah orang yang juga mendukung Pak Prabowo baik 2014 maupun 2019. Tetapi seperti Pak Jenderal juga 2024, mereka ini rata-rata pendukung Anies Baswedan. Ya. Jadi why kita tidak akan jawab lebih lanjut, ya kan? Apakah karena Prabowo yang berubah, ataukah ada barang yang lebih baik? Kalau kata Bahlil kan barang itu lebih baik misalnya, kita tidak tahu. Tetapi intinya adalah bahwa people change, ya kan? Dan waktu juga tidak bisa sama seperti dahulu, ya kan? Closing statement Pak Jenderal buat sobat sekalian dan kawan-kawan kita, baik yang sudah pulang maupun yang masih ada di sini. Ya, kita punya keyakinan untuk Pak Prabowo untuk melakukan hal terbaik buat bangsa ini. Amin. Amin. Dan kewajiban kita adalah membangun kondisi yang mendorong beliau untuk lebih cepat mengambil sikap sebagaimana yang dia sampaikan pada saat pelantikannya menjadi calon presiden pada saat dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Kembali kewajiban kita mendorong beliau agar lebih cepat mengambil sikap yang sama dengan itu. Bisa saja beliau punya strategi tertentu, karena kita tahu bagaimanapun dia punya kedekatan juga dengan presiden sebelumnya. Kemudian juga wakil presidennya adalah juga adalah anak dari presiden sebelumnya. Mungkin beliau punya strategi tertentu, tapi harapan kita juga waktu itu jangan terlalu lama. Lebih cepat, lebih baik sebelum bangsa ini akan semakin susah. Itu harapan kita pada Pak Prabowo. Tapi kami semua yakin Bapak mampu dan akan melaksanakan tugas Bapak selaku Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya, memihak kepada rakyat bagi sesuai dengan tujuan kemerdekaan yang dirumuskan oleh pendiri Republik ini. Salah satunya yaitu betul sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jangan sampai ada hal-hal yang melanggar keadilan buat bangsa ini. Amin. Amin. Mari saya kembali. Ada di hukum salah satunya mengatakan keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada teman-teman ya. Kan sayang kalau tidak digunakan kesempatan ini eksklusif untuk bertanya. Ada nggak yang mau bertanya? Tanya. Bertanya, menggugat. Oke, Pak Agus Yunanto, silakan ke depan. Bukan pertanyaan, tapi memohon bantuan Pak Jenderal. Karena Pak Jenderal saya ingin punya akses. Kita masih punya upaya di samping internal di kita, di teman-teman Pak Prabowo tentu saja, upaya melaporkan kejadian ini kepada PBB di Jenewa. Dulu tahun 2020 kalau nggak salah, setelah seorang teman saya di Zurich melaporkan kasus ini ke PBB dan ditanggapi. Cuma ketika surat balasan itu dikirimkan ke Indonesia, it never came up to now. Jadi mohon bantuan Jenderal, bagaimana caranya upaya kita membuat surat resmi dan itu efektif Jenderal kepada PBB, seperti halnya ICC memutuskan untuk Netanyahu seperti itu, similar seperti itu, tapi bukan ICC, but you know, gitu barangkali UN. Terima kasih Pak Jenderal. Terima kasih. Ya, Agus Yunanto, Pak Jenderal, beliau ini adalah salah satu tim Anies juga, divisi luar negeri, entah apa gitu, macam itulah. Oke, terima kasih Pak Agus Yunanto. Silakan Pak DHL. Nah, kan
kalau dipancingin kan mau semua itu. Dasar kalian kutu kupret semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jenderal, saya salut kepada Jenderal yang masih mau tetap bersuara untuk kita sampai-sampai ikut moto dari Adegium Hukum pihak Justisia Waktu tegakkan keadilan walaupun orang itu walaupun kita mati kan gitu, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, permasalahan ini sedang berjalan. Maaf, imam kami atau umat lintas arah menginginkan agar Prabowo mendorong yang istilah tadi siang tinggal memerintahkan Jaksa Agung atau Kapolri mengusut kembali, sehingga kita juga punya waktu, artinya bukan mendikte, tapi itu memang hak warga negara Indonesia, setiap masyarakat yang menginginkan keadilan itu ditegakkan, bahwa permintaan umumnya bangsa ini adalah perintahkan untuk mungkin ini kembali. Nah, pertanyaan saya adalah apabila tidak batas waktu tertentu, ada yang minta 100 hari, ada yang minta 200 hari, ada yang 1 tahun, entah berapa batasnya nanti, alhasil kita bertolak belakang kembali karena ternyata nggak mau. Apakah kami ini semua akan ditangkap lagi seperti zaman Jokowi itu? Nah, apa pandangan Jenderal? Apakah berulah karena pengaruh Jokowi ataupun memang etos dari beliau sendiri? Kira-kira apa pendapat Jenderal? Itu yang kami tanyakan. Intinya adalah ya bagaimana kalau Prabowo tidak melakukan proses pengungkapan kasus ini sampai batas waktu yang kita pikirkan rasional. Sudah 4 tahun misalnya, enggak juga. Ibu-ibu, mumpung ada Pak Jenderal, Bu Yulia silakan, Dr. Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jenderal Farrozi yang saya hormati, yang kami hormati semua. Tadi sudah dikatakan oleh Bapak bagaimana sebetulnya apa yang Pak Prabowo sudah menjadi bisa kita harapkan banyak. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Refli Harun juga, beliau dalam keadaan dilematis. Sekarang sebagai rakyat saya berhak untuk bicara dengan menggunakan nama ya Pak ya, bahwa tadi dikatakan semua orang tahu bahwa Habib Rizik mengatakan kabinet ini sorry tadi bukan kata saya, ada anyirnya katanya sorry anyir bang anyir. Dan dengan memohon maaf kepada yang mungkin terkait karena dikatakan Pak Habib Rizik itu mengatakan bahwa dalam apa yang dari Pak Fadilah kata-kata mengungkap kondisi yang dia tahu bahwa dalam hal ini Pak Dudung, Jenderal Dudung, saya sebut nama mohon maaf, Jenderal Dudung, Jenderal BG, ya kan bahwa BIN dan Pak Adang pada saat itu menjadi salah satu yang terlibat menurut. Dan bukan saja Habib Rizik, saya juga percaya itu ya Pak ya, walaupun saya tahu bahwa saya tahu Pak BG ya, suami saya pasien banyak suami saya tahu itu lengkap akhirnya kami tahu. Jadi kami juga nggak ada niat jelek, cuman itu fakta. Kita ngomongin fakta nih Pak. Kita secara realistis kita tahu bahwa bagaimana tidak mudahnya posisi Pak Prabowo yang walaupun niatnya baik. Dan saya yakin bahwa Jenderal Dudung dan Jenderal BG itu adalah titipan Pak Jokowi, Presiden kita, yang dikatakan oleh Pak Habib Rizik, oleh Habib Rizik. Justru mohon maaf nih Bapak ya, saya bicara sama Bapak nggak apa ya, saya curhat nih kepada Bapak ya Pak ya. Saya menghormati posisi Bapak juga sebagai Jenderal, tapi biarkan saya layak mencurhat Bapak tidak mau berkomentar juga tidak apa-apa. Ya Pak ya, saya hanya ingin menyampaikan bagaimana tidak mudahnya kondisi kita untuk memperjuangkan KM50 karena ada titipan Pak Jokowi yang dianggap oleh Pak Habib Rizik. Pak Jokowi adalah otaknya ya katanya. Karena tapi saya pernah dengar memang kejar saja. Kalau perlu ada aturan didorong aja. Jadi kita terkaget-kaget kok presiden ngomong begitu gitu ya Pak ya. Jadi
Kalau misalnya Habib Rizik bilang mengatakan bahwa ini nggak mungkin nggak diketahui oleh presiden, dan presiden mungkin pada saat mengadakan jumpa pers juga mengatakan bahwa enggak, kok polisi udah benar, padahal udah jelas-jelas itu ada pelanggaran HAM berat. Saya ketua dokter ya Pak ya, bahwa itu udah jelas pelanggaran HAM berat itu, apalagi awam aja tahu semuanya. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang Pak Presiden di sini berperan penting. Dan tadi dikatakan oleh Pak Jenderal Sunarko, kalau misalnya tinggal aja Pak Prabowo bilang buka atau selesaikan, itu akan bisa selesai dengan mudah. Nah, tetapi misalnya contohnya Malaysia ya Pak ya, Malaysia tuh Mahathir tuh berani ya, Mahathir karena beliau ini utangnya bukan kesalahan negara, kita tangkap lalu kita nggak mau bayar utang. Itu memang presidennya langsung ya. Nah, saya tidak tahu posisi Pak Prabowo seberapa jauh dalam kondisi yang berat seperti ini. Nah, karena saya melihat ada niat baik di Pak Prabowo, sebetulnya saya ingin membantu Pak Prabowo. Ada beberapa alternatif Bapak. Ya, saya yakin betapa sakitnya keluarga dan Pak Habib Rizik dengan kematian secara biadab itu. Jadi mereka ingin menegakkan menegakkan keadilan sampai kapanpun katanya begitu. Hanya saya juga realistis mengatakan bahwa kondisinya berat sekali karena semua diselesaikan secara politik oleh mereka, sehingga kita kesana nggak nembus ke sini, nggak nembus ke sini, tapi kita tetap berjuang, kita bilang begitu karena kondisinya sudah sangat berat. Cuma kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar ya nggak bisa, katakan benar nggak benar, salah nggak salah. Jadi walaupun keadaannya berat seperti itu, namun kita tetap berusaha terus. Hanya bagaimana ada salah satu alternatif ya, nggak enak didengarnya sama Pak Habib saya dekat dengan keluarga Habib Rizik, saya cukup dekat bahwa Pak Habib akan terus mengejar. Keluarga juga berharap begitu. Saya tadi bicara sama Pak Refli Harun, gimana secara ada di kita tuh islah perdamaian dengan vidya atau tidak dengan vidya. Beliau mengatakan dari sudut pada pelanggaran HAM berat itu harus ada pengakuan dari kalau kita mau damai pun, kita maafkan pun harus ada pengakuan bahwa memang mereka melakukan kesalahan. Sementara kan tidak mau mengakui bahwa mungkin kemungkinan besar. Dan keluarga Habib Rizik pun mengharapkan kita mau maafin kalau yang aku. Jadi terjadilah sesuatu hal yang sangat sulit untuk dipertemukan. Jadi sebetulnya kalau menurut kita, jadi dari dalil kita dalam agama, kita boleh balas secara hukum yang setimpal, mulut dengan mulut, hidung dengan hidung. Hanya kalau kau memaafkan karena Allah, maka itu lebih baik. Dikatakan begitu. Dengan dalil itu, walaupun orang akan marah, Habib akan marah, siapapun yang keluarga korbannya akan pasti masuk surga, itu juga akan marah keluarganya karena beliau sih korbannya sudah masuk surga. Tapi saya ingin tetap menyampaikan bahwa itu salah satu alternatif. Lalu tadi Pak Khojib mengatakan bahwa kalau misalnya sekarang yang bunuh itu tidak ada dananya, pemerintah yang mengambil alih. Nah, jadi itu salah satu alternatif Bapak. Ya, bahwa jadi pembayaran fidyahnya itu dengan mengambil alihan kewajiban. Hanya sekarang yang beliau mengatakan kalau mereka nggak mau, sementara tuntutan harus mengakui ada pelanggaran HAM berat, sementara ini nggak mau mengakui HAM berat, saya lemparkan ke Bapak bagaimana solusi yang sebaiknya kayak gitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, teman buat Dr. Julia. Jadi kalau kita misalnya sedang unggul main sepak bola dan kita membutuhkan mengulur-ulur waktu, saya akan mainkan Dr. Julia. Jadi dia keeping the ball-nya itu luar biasa ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Oke, saya agak ringkas sedikit Pak, karena saya khawatir Pak Jenderal tidak mencatat secara baik pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah ada upaya ke PBB. Bagaimana pendapat Pak Jenderal? Bahkan Pak Jenderal diminta suruh membantu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tidak ada tindakan untuk mengungkapkan dari Pak Prabowo dalam waktu yang rasional? Mungkin 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, ternyata tak ada tanda-tanda itu kata orang Malaysia, kan? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ada pesimisme ini kabinet kata Habib Rizik masih bau air.
orang-orang yang terlibat dalam KM 50 itu masih ada di kabinet sekarang tanpa harus menyebut nama siapa, dalam imajinasi publik si Ono, si ini dan lain sebagainya. Nah yang terakhir, yang keempat, bagaimana kalau islah? Nah cuma ketika dia ngomong sama saya bilang, Pak, dalam HAM itu kalau kita mau islah boleh, tapi yang namanya forgive boleh but not forget. Karena itu harus telling the truth. Itulah yang namanya rekonsiliasi, itu pengungkapan kebenaran, dimaafkan, baru kemudian kompensasi. Tapi mekanisme itu seharusnya sudah ada di dalam yang namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang unfortunately dibatalkan oleh MK tahun 2006 akhir. Silakan Pak Jenderal jawab 4 persoalan ini. Terima kasih. Kalau mengajukan ke PBB, katakanlah ini sudah diusahakan di dalam ini, sama sekali tidak ada langkah-langkah untuk mengambil tindakan hukum. Mengajukan ke PBB saya kira itu hak setiap orang. Dan PBB itu tidak menerima pengajuan harus diadukan secara resmi oleh negara yang bersangkutan. Tidak mungkin dong. Oleh kebanyakan kejahatan negara atau mana mungkin negara mengadukan ke PBB. Jadi biasanya mengadukan itu organisasi tertentu atau kelompok-kelompok mereka sendiri yang merasa dirugikan. Dan pasti nanti kalau memang itu dipandang worth it, pasti mereka ngirim tim. Dan menurut saya kalau memang situasinya seperti itu, saya tidak menganjurkan, tapi dia juga tidak melarang. Menurut saya hak setiap orang untuk melakukan itu. Kita biasa berkali-kali tugas-tugas operasi. Kadang-kadang musuh yang kita kenal sudah sempat membunuh banyak orang. Pada saat kita tangkap, kita koordinasi, ini perlu dibunuh, kayaknya buat apa sih dibunuh gitu ya. Nah kadang-kadang nggak masuk akal kita tentang 6 laskar ini. Kesalahannya apa sih pakai dibunuh gitu? Jadi seperti orang ketakutan gitu. Itu ciri-ciri manusia yang tidak punya akal sehat dan rasa takut yang berlebihan. Jadi kalau menurut saya ini pantas betul memang untuk kita minta diusut tuntas. Kita tahu juga, kita katakan diri kita aja ya. Ada teman melakukan kesalahan, kita mau mengungkap gak enak ya, tunggu aja orang lain yang menyampaikan, baru kita kasih kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut saya ya kira-kira Pak Prabowo mungkin seperti itu. Menurut saya kira-kira ya. Ada temannya, katakanlah temannya terlibat dalam ini, aku yang nyodorkan kurang enak kira-kira itulah. Tunggu aja mereka yang merasa dirugikan menuntut. Nah menurut saya oleh sebab itu yang merasa dirugikan jangan sampai bosan-bosan melakukan penuntutan menurut saya ya. Menurut saya nanti kan mungkin akhirnya di penghujungnya beliau mengatakan saya silakan aja kalau cara hukum saya nggak akan ikut-ikut. Menurut hukum, menurut konstitusi juga itu di luar kewenangan presiden. Presiden nanti pada amnesti, abolisi dan lain sebagainya itu bukan ikut campur masalah hukum. Dan kita dorong aja Pak Prabowo untuk melakukan langkah-langkah seperti itu. Nah tadi yang tentang masalah kok pejabat-pejabat itu masih ada juga di dalam pemerintahan. Ya kita kembali, beliau katakanlah kita duga gitu ya punya hutang budi dengan sesuai dengan kelompok tertentu mungkin sebelumnya atau dengan pejabat sebelumnya, mungkin sampai dalam batas-batas tertentu dia kasih toleransi, mungkin bisa saja seperti itu. Kita kan nggak tahu apa yang ada dalam hati beliau, tapi memang kita minta Pak toleransinya lama-lama Pak segera aja diambil langkah-langkah yang tegas karena Bapak ya. Kita semua ada yang pemilih beliau, ada yang bukan pemilih. Tapi kalau beliau sudah jadi presiden, pasti kan kami semua akan mendukung Bapak. Oleh sebab itu Bapak jangan ragu untuk melakukan langkah-langkah. Betul. Itu yang kita dorong kepada beliau ya. Itu yang bolak-balik kita diskusikan di sini. Apa langkah yang perlu kita lakukan di luar ini adalah mendorong Bapak Prabowo untuk segera mengambil langkah-langkah yang signifikan
tanpa nunggu waktu lama merealisasi isi pidato beliau yang beliau sampaikan pada saat pelantikan yang lalu tanggal 20 Oktober 2024. Gitu ya Pak. Jadi Pak Jenderal masih yakin ya? Yakin. Kamu yakin? Jadi saya cuma untuk terakhir saya membacakan satu saja komentar dari sobat era sekalian di sini. Dia nulis begini, kutanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa? Oh. Jadi itu saja Pak komentarnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, saudara sekalian, lagu dari Peter Pan itu ya, apa judulnya ya? Ada apa denganmu? Itu menggambarkan pertanyaan masyarakat yang punya ekspektasi tinggi terhadap pemerintah sekarang. Kok ternyata nggak berubah? Ono denganmu? Ada katanya. Tetapi Pak Jenderal yakin ini hanyalah siasat, ya kan? Untuk kemudian nanti pada waktu tertentu yang rasional semua akan diungkapkan sebaik-baiknya dan seadilnya. Hopefully, insya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan harus ditegakkan. Saya Yani Muhammad, driver online Depok.